Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi bagaimana seorang guru, apakah dia ASN ataupun P3K, melakukan pengisian pada pengulangan kinerja di PMM. Ya, langkahnya cukup mudah. Yang pertama, silakan masuk ke website Plafon Merdeka Mengajar, kemudian menggunakan ID belajar masing-masing ya. Setelah masuk, maka tampilannya seperti ini. Di sini di bagian awal sudah muncul bahwa mulai tahun 2022 diminta untuk melakukan pengulangan kinerja di Plafon Merdeka Mengajar, yaitu Bapak Ibu, di sini kita cari fitur pengelolaan kinerja. Ya, di sini di pengembangan diri kita langsung masuk ke sini ya, Bapak Ibu, pengelolaan kinerja. Oke, kita klik aja ini pengelolaan kinerja. Nah, setelah seperti ini, maka ini ada muncul isi perencanaan kinerja. Di sini tanggal 1 sampai 31 Januari diharapkan teman-teman melakukan pengisian. Alurnya di sini, alur pengelolaan kinerja mulai bulan Januari sampai bulan Juni ya. Oke, langsung saja kita isi perencanaan kinerja. Di sini biasanya muncul mulai ya. Kita klik ini mulai atau lanjut rencanakan kinerja. Oke, ini sudah masuk di perencanaan kinerja. Di sini ada 5 langkah ya, atau 5 tahapan dalam melakukan pengisian perencanaan kinerja. Pada langkah pertama, praktek pembelajaran. Nah, ini kita sisa klik aja Bapak Ibu, tapi sebelumnya kita lihat dulu rapor pendidikan di satuan pendidikan kita. Untuk melihat rapor pendidikan kita, bisa diklik ini. Nah, di sini muncul rapor pendidikan untuk dimensi yang dianggap kurang, yaitu manajemen kelas dan metode pembelajaran. Sedangkan dukungan psikologis ini dianggap cukup. Nah, maka nanti teman-teman diharapkan, teman-teman guru diharapkan nanti dimensi yang diisi adalah manajemen kelas dan atau metode pembelajaran, karena itu rekomendasi dari rapor pendidikan kita yang dianggap masih kurang. Oke. Setelah seperti itu, maka kita langsung klik aja, saya mengerti ya. Oke, jadi kita cari nanti manajemen kelas atau metode pembelajaran yang akan coba kita tingkatkan kinerjanya. Nah, di sini manajemen kelas ini ada beberapa pilihannya Bapak Ibu. Penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, atau instruksi adaptif. Jadi manajemen kelas ada 2 pilihan. Kemudian untuk dimensi metode pembelajaran ada 3 pilihan. Ya, silakan kembali kepada kita, terserah kita mau memilih yang mana. Yang jelas kita pilih satu aja yang akan fokus kita akan tingkatkan. Ya, anggaplah pada contoh ini kita atau memilih disiplin positif, maka ini kita klik penerapan disiplin positif ya, kita klik ini, baru ini kita klik ya yang di bagian bawah ini ke pengembangan kompetensi. Oke, kita klik ini. Nah, setelah di sini pengembangan kompetensi ini sebenarnya tadi kosong ya.
Ya, kondisi awalnya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Akan kosong, kita akan mencoba menambahkan pengembangan kompetensi ya yang akan kita isi. Ya, di sini sisa dipilih rencana hasil kerja. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Di sini berdasarkan per Dirjen GTK nomor 7607-B1-HK-03/2023. Jadi diharapkan memilih minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan. Jadi kita berharap teman-teman mengisi nanti memilih sehingga tercapai 32 poin per semester itu minimal, berarti bisa lebih. Oke, kita contohkan. Misalnya di sini rencana hasil kerja. Jadi kita klik ini, kemudian kita sisa memilih kira-kira yang mana yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi rencana hasil kerja. Nomor 1, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya bla bla. Ya, pikir ini anggaplah kita pilih satu ini. Ya, satu kegiatan poinnya 4 per semester ya. Ya, oke. Ya, anggaplah kita pilih ini 2 kali lah dalam 6 bulan ya, mengikuti kegiatan seminar ya. Ini kan bisa kita banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat online atau hadir langsung ya, ini bisa kita ikuti. Target kita 2 kegiatan. Setelah itu berarti kita di sini untuk 2 kegiatan ini nilainya 8 poin. Kita butuh 32 poin tadi, jadi masih ada 24 poin yang diharap buat lagi RHK-nya. Ya, kita tambah lagi di sini, tambah. Kemudian kita lihat kira-kira mana RHK yang bisa kita lakukannya dalam 1 semester. Ya, ini ada beberapa. Silakan dipilih sesuai kita sendiri ya. Kira-kira yang mana yang bisa kita lakukan. Di sini sudah muncul juga kegiatannya, kemudian poinnya berapa. Yang coba-coba meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah, meningkatkan kompetensi peran sebagai penelaah cerita praktek. Kita cari yang kira-kira yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Meningkatkan kompetensi peran sebagai penelaah, ini rata-rata penelaah. Kita coba cari kira-kira yang mana yang bisa kita lakukan. Meningkatkan kompetensi dan peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran. Ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, persiapan pelaksanaan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ya, anggaplah kita pilih ini satu ya. Artinya kita menjadi observasi pada praktek pembelajaran salah satu rekan sejawat kita pilih ini. Ini ada 8 poinnya. Oke, kemudian ini satu kegiatan, jadi poinnya 8, berarti masih ada 16 poin. Ya, kita tambahkan lagi sampai minimal 32 poin. Oke, kita cari lagi kira-kira yang mana yang bisa kita lakukan pada 1 semester itu. Meningkatkan kompetensi peserta melalui perhatian mandiri, model kompetensi guru kepala sekolah, peserta pelatihan mandiri. Ini juga bisa kita pilih ya. Ini bisa kita ikut misalnya salah satu pelatihan mandiri di Pelapon Merdeka Mengajar. Ini lumayan punya ada 8. Ini kita klik ya. Ini ada 8 ya. Anggaplah dalam 1 semester kita selesaikanlah 2 kegiatan di Pelapon Merdeka Mengajar.
Ya, ini sudah 16 poin, sudah ada 3 RHK. Kita lihat apa sudah cukup. Wah, ini sudah pas 32 poin. Ya, 32 poin. Jadi kalau masih mau menambah silakan. Misalnya kita tambah lagi satu, silakan. Ya, misalnya apa? Kita cari yang kira-kira bisa kita laksanakan. Misalnya mengikuti pelatihan ada juga, sisa kita lihat yang mana yang sesuai ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa poin ya. Ini kalau ikut guru penggerak ini langsung punya maksimal sekali ya 128. Soalnya kalau mengikuti guru penggerak ini ini saja sudah melebihi ya Bapak Ibu ya, atau menjadi komunitas penggerak ya. Sebagai penyusung peraih penghargaan ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik. Ya, misalnya ini kita klik lagi ya, satu. Oh, apa ini sudah dipilih tadi ya? Oke, baik. Oh ya, ini anggaplah kita mengikut melalui peran sebagai peserta praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ya, anggaplah kita ikut kegiatan belajar ya. Ini satu kegiatan yang 4 poin ya. Sekira ini kita anggap ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Kita kemudian lanjut ya. Sekarang kita lanjut karena ini sudah 36, minimal 32 ya. Anggaplah kita kasih lebih sedikit ya. Oke. Setelah itu kita klik ini ke tugas tambahan ya. Kita klik ke tugas tambahan ya. Saya tambahkan juga Bapak Ibu bahwa bukti dukung di sini tadi tiap kegiatan ada dalam bentuk sertifikat, ada dalam bentuk laporan, sertifikat ya itu. Jadi sudah jelas nanti apa bukti dukung yang kita akan upload pada 6 bulan berikutnya ya. Kita klik ini lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini dia tidak memiliki poin. Nah, jadi ini jika teman-teman Bapak Ibu guru dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan. Jadi jika memang tidak ada tugas tambahannya, tidak usah diisi, tapi bagusnya kalau kita isi sesuai dengan kondisi kita di sekolah ya. Kita lihat ini ada beberapa tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Jadi kalau wakil kepala sekolah silakan klik ini. Sebagai kepala program keahlian ya, ada juga sebagai kepala perpustakaan, sebagai kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi. Kemudian tugas tambahan sebagai wali kelas ya, anggaplah kita wali kelas, kita klik ini. Oke, mungkin kita coba lagi tambah, mungkin masih ada tugas tambahan kita yang biasa kita lakukan di sekolah dalam satu semester ya. Kita lihat tadi di bawah sebagai wali kelas tadi ya. Mungkin kita sebagai pembina salah satu eskul ya, kita klik ini ya. Oke, anggaplah ada 2 ya. Kalau mau ditambahkan silakan. Ini kita anggap sudah, ini yang misalnya yang biasa kita lakukan. Kemudian setelah itu kita masuk pada tahapan berikutnya, ke perilaku kerja. Oke, nah, di perilaku kerja ini sisa kita memilih juga
Ya, jadi ada beberapa aspek yang di sini ya, ada 7 ya, atau ya ada 7 aspek ya, ada 7 aspek. Silakan kita isi masing-masing aspek itu. Aspek perilaku yang paling Anda ingin fokus di tahun ini, ini anggaplah memahami kebutuhan peserta didik. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut di kehidupan sehari-hari, misalnya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif ya, oke. Terus aspek akuntabilitas, akuntabel, aspek perilaku yang paling Anda fokuskan di tahun ini khusus akuntabel, kita pilih saja, sudah ada pilihan. Misalnya ini ya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ini kita pilih. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut di kehidupan sehari-hari, memenuhi janji dan berkomitmen terkait pekerjaan ya, nggak pelai itu ya. Kemudian kompeten, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan pada tahun ini? Maka anggaplah kita menunjuk pengusaha kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja ya. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut di kehidupan sehari-hari? Anggaplah kita pilih juga ini, menunjukkan kompetensi bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Kemudian di aspek harmonis, apa perilaku yang paling Anda ingin fokuskan? Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Ya, kita pilih dari 3 ini. Misalnya menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Kemudian dari aspek loyal, apa perilaku yang ingin difokuskan tahun ini? Memegang teguh moral dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Anggaplah kita pilih ini. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut sehari-hari, mencegah situasi mengancam integritas, menghindari tindakan, anggaplah ini, tindakan perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Kemudian adaptif, apa perilaku yang paling Anda fokuskan? Kita anggaplah pilih ini ya. Menyesuaikan diri secara cepat menghadapi dinamika di dalam kelas. Kemudian bagaimana Anda menerapkannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Itu kita masih contoh aja ini ya. Apa perilaku yang paling Anda ingin fokuskan tahun ini? Memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan masyarakat untuk berkontribusi pada dunia tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian bagaimana Anda menerapkannya? Pilih salah satu, menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugasnya, anggaplah seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu, di indikator perwujudan perilaku ini juga sudah kita isi dari 7 aspek ini. Kemudian kita lanjutkan pada rangkuman ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kesempatan kita memeriksa apa yang sudah kita isi tadi, semuanya sudah sesuai atau belum ya. Jadi rangkuman perencanaan kinerja ini kita bisa cek ulang atau ubah sebelum mengajukan ke atasan formal perencanaan kinerja yang kita akan ajukan. Ya, ini yang kita selesai tadi, hasil kerja utama. Ada beberapa ya, ada 4 tadi ya, 4 ya. Kita cek ulang kembali ya. Oke, kemudian ada 5, semua ada 5 tadi ya, ada 5. Ya, ini Bapak Ibu rencana hasil kerja yang sudah kita susun tadi ya. Ya, demikian juga perilaku kerjanya
sudah muncul aspek, indikator, dan perwujudan. Ya, kalau kita merasa isian pengulangan kinerja yang kita telah isi sudah sesuai, maka ini sisa kita klik lanjut ajukan. Maka kalau kita sudah klik lanjut ajukan, berarti kita tidak bisa merubahnya lagi dan sudah sampai kepada atasan atau pimpinan kita yang akan melihat atau memeriksa ajuan dari pengulangan kinerja kita dalam satu semester. Namun kalau masih ada yang mau dirubah, sisa kita klik ini ubah, maka tentu akan berubah. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu, bagaimana melakukan pengisian perencanaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Saya kira itu yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.